Ya, saudara, kita akan segera membahas atau memperbincangkan perkembangan kasus dari dugaan korupsi Gubernur Papua yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman, dan ada juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus. Bang Rifai, Mas Boyamin, Mas Nurul, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, Bang Rifai lebih dulu, kita sudah dengar kabarnya sakit. Apakah ini, saya langsung saja ini pertanyaan yang betul-betul publik ingin tanyakan. Sebenarnya memang Pak Lukas benar sakit atau ini upaya untuk mengulur waktu? Pak Rifai sebenarnya bisa disampaikan? Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi Bapak Gubernur itu sejak awal sudah menyampaikan bahwa saya ini harus dan wajib memberikan keterangan kepada KPK maupun kepada penyidik KPK. Ya. Itu sejak awal beliau sampaikan dan konsistensi beliau ini tidak berubah. Hanya ada dua hal yang membuat kemudian belum bisa menghadap KPK. Ya. Pertama, karena kondisi kesehatan beliau ini betul-betul dalam keadaan sakit. Yang kedua adalah masyarakat di sekitaran rumah kediaman beliau yang masih melarang untuk beliau keluar rumah. Nah, ini juga butuh waktu untuk beliau memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada masyarakat. Dan ini kan sudah mulai berjalan. Oh, begitu. Ya. Apapun itu berarti kan panggilan kedua kemarin jadi tidak bisa dipenuhi begitu. Sudah disampaikan ke KPK-nya? Ya, tim hukum bersama saya juga sudah kemarin hari Jumat kita sudah menghadap di penyidik KPK bersama dokter. Lalu hari Senin kemarin kuasa hukum juga sudah menghadap memberikan surat kepada KPK tentang alasan ketidakhadiran dari Bapak Gubernur. Oh, ya. Oke, baik Bang Rifai. Saya ke Mas Nurul dulu. Nah, KPK benar Mas Nurul sudah menerima alasan tidak bisa memenuhi panggilan yang kedua ini dari KPK untuk bisa datang untuk diperiksa. Bagaimana kemudian kelanjutannya kalau begitu, Mas Nurul? Ya, KPK memang benar hari Jumat menerima kuasa hukum bersama dokter pribadi Pak Lukas NMB menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu sedang sakit dan menunjukkan surat keterangan sakit memang. Kemudian hari Senin mengirimkan surat karena memang panggilannya untuk kehadiran hari Senin. Pada hari Senin datang dengan juga menyampaikan surat minta penundaan. Cuma penundaannya itu tidak jelas sampai kapan. Seandainya ada kejelasan tentu kami bisa memahami. Tapi karena tidak ada kejelasan tentu kami kemudian sudah juga mempersiapkan surat panggilan ketiga. Ya, apakah dengan alasan sakit ini bukan pertama kali terjadi terhadap siapapun yang ada kemudian dipanggil oleh KPK dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi ataupun sebagai tersangka begitu. Biasanya ini memang akan ada pemanggilan ketiga dan kemudian sempat juga disampaikan Pak Alex Marwata juga dari KPK mengatakan ada kemungkinan tim dokter, tim kesehatan independen yang juga akan memeriksa Pak Lukas NMB. Mana yang langkah akan dijalankan ataukah kedua-duanya akan jalan bersamaan, Mas Nurul? Jadi hari Jumat itu sebenarnya kuasa hukumnya menyampaikan meminta izin kepada KPK agar diizinkan untuk ke Singapura untuk berobat. KPK prinsipnya jika memang sakitnya memerlukan perawatan sampai ke luar negeri, tentu kami akan izinkan. Tapi untuk memverifikasi kebenaran bahwa sakitnya harus dirujuk ke Singapura karena di Indonesia memungkinkan misalnya tidak ada dokter yang lain, maka kami menyampaikan syarat, silahkan datang ke Jakarta, nanti kami akan periksa, kalau memang sakitnya tidak ada dokter di Jakarta, kami akan izinkan untuk ke Singapura. Tapi sepanjang dokter di Indonesia masih mampu, saya kira
tidak perlu ke Singapura. Dan itu sudah kami sampaikan, dan untuk kemudian memberikan objektivitas penilaian tentang kesehatan yang bersangkutan, nanti penilaiannya akan kami periksa menggunakan dokter dari ID, tidak hanya dari KPK. Begitu. Ya, ini akan dilakukan kapan kalau gitu Mas Nurul, pemeriksaan kesehatan ini? Kalau jadi kemarin kan asumsinya yang bersangkutan mau ke Singapura, asumsinya kan kemudian kalau ke Singapura kan harus transit di Jakarta. Nah, kami sampaikan kami akan memberi izin atau tidak memberi izin setelah datang ke Jakarta, setelah kami periksa, kalau memang pemeriksaannya memang memerlukan pemeriksaan rujuk ke Singapura, tentu kami izinkan gitu ya. Tapi itu kemudian itu hari Jumat, hari Senin menyampaikan yang bersangkutan tidak bisa hadir karena alasan sakit itu, begitu. Itu kondisi yang dari Pak Lukas ya. Bagaimana perspektif KPK? KPK sekali lagi karena asumsinya namanya keterangan sakit kan masih sepihak ya, kami tidak bisa menerima begitu saja sehingga perlu diklarifikasi. Nah, sebelum klarifikasi sekali lagi KPK akan melayangkan surat pemanggilan ketiga, dan jika perlu sebagaimana prosedur KUHAP itu memberi wewenang kepada KPK untuk memerintahkan dengan membawa paksa. Ya, terbayang. Mas Boyamin dulu, saya ke Anda. Anda termasuk ketika kita awal berbincang mengenai ini di Sapa Indonesia Pagi juga, Anda sudah menduga ada kemungkinan berkaitan dengan alasan kesehatan yang kemudian membuat Pak Lukas NMB belum bisa memenuhi panggilan lah untuk kasus ini begitu. Nah, apa pendapat Anda berkaitan dengan di sini ada Bang Rifai dan juga ada Mas Nurul dari KPK. Dengan situasi seperti ini, apa yang menurut Maki ini akan seperti dugaan Anda, ini akan agak sedikit terulur waktunya atau bagaimana, Mas Boyamin? Ya. Sejaknya kita harus mengingat zaman pemerintahan Pak Habibie dulu, Pak Soeharto sampai disidangkan di pengadilan dengan putusan selalah oleh hakim dinyatakan diobatkan sampai sembuh oleh negara. Artinya belajar dari itu Pak Harto aja dibawa ke pengadilan, soal nanti kemudian sakit, maka hakimlah yang menentukan. Sebenarnya gambaran tertingginya kan itu. Dan saya berharap dalam tataran hukum siapapun setelah itu ya sama, Pak Soeharto aja begitu. Nah, dalam konteks ini kalau memang betul Pak Lukas NMB itu sakit, dikirim tim dokter independen untuk memastikan itu, dan KPK bisa melakukan tetap upaya paksa, menangkap, dibawa ke KPK, ditahan sebentar kalau memang sakit, dan kemudian dibantarkan. Mestinya kira-kira harapan masyarakat seperti itulah, karena ini supaya hukum berlaku bagi semua dan tidak ada kesan nanti kemudian istilahnya perlakuan berbeda. Mestinya begitu, kira-kira kalau memang ini sudah tersangka, dan sampai saat ini kan belum ada deklar resmi bahwa ini tersangka. Justru yang mengumumkan tersangka itu kan malah pihak lawyernya Pak Lukas NMB. Jadi ya nggak masalah, berarti artinya sudah buka begini dan diakui KPK memang sudah tersangka, ya itulah langkah maksimal yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Bahwa melakukan penangkapan, penjemputan, terus kemudian ditahan 1 jam, 2 jam sambil proses administrasi, terus kemudian dibantarkan, boleh dibawa ke Singapura sebagai rasa manusiawinya. Tapi bahwa prosedur hukum ditempuh dulu, itu Mas Bayu. Ya, nah ini juga banyak disampaikan Bang Rifai, termasuk oleh tokoh-tokoh di Papua begitu berkaitan dengan mematuhi prosedur hukum ini. Apakah nanti kemudian pemeriksaan kesehatan secara independen ini memang bisa dilakukan kalau memang benar-benar sakit misalnya begitu? Bang Rifai, tanggapannya mengenai kemungkinan dokter independen memeriksa Pak Lukas? Ya, jadi kemungkinan itu semua terbuka dan insya Allah bisa terjadi. Karena Bapak Gubernur selalu menyatakan bahwa jika saya sudah sehat, saya siap memberikan keterangan. Di sisi lain yang kedua, memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap masyarakat yang menjaga rumah beliau. Nah, untuk masalah kesehatan, saya kira saya setuju dengan Mas Gufron. Komunikasi itu menjadi penting, koordinasi menjadi penting, dan kita mencari solusi yang tepat untuk bisa misalnya dokter ID atau dokter independen bisa meyakinkan memeriksa beliau misalnya di Jayapura sebelum kemudian ada perkembangan lanjutan. Nah, yang kedua,
bahwa untuk masyarakat ini saya kira kita punya catatan sejarah tentang bagaimana proses atau apa-apa yang terjadi di Papua. Kita ingin Papua menjadi wilayah yang aman dan damai bagi semua. Karena yang hidup di Papua, baik yang hidup di wilayah pesisir maupun wilayah pegunungan, itu bukan hanya orang Papua. Tapi banyak sekali suku yang hidup, yang mencari kehidupan di tanah Papua. Nah, oleh karena itu, pemahaman-pemahaman ini harus kita berikan juga kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya, dan juga kepada masyarakat yang berada di seputaran kediaman Bapak Gubernur. Sehingga apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kepada Mas Gufron bahwa Bapak Gubernur sudah siap sekali untuk memberikan keterangan, hanya beliau menunggu kesehatan beliau bisa sedikit membaik agar bisa melakukan perjalanan begitu. Nah, ini yang oleh karena itu dengan kejadian kemarin setelah dilaporkan, kami akan kembali ke Jayapura nanti malam untuk kemudian memberikan semua laporan yang kita laksanakan tugas di Jakarta begitu untuk kepada Bapak Gubernur, sehingga setelah itu akan mengambil keputusan, mengambil langkah lanjutnya, dan kami berharap bahwa langkah-langkah itu bisa menjadi bagian daripada proses komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara pihak KPK dan juga pihak Gubernur. Ya, gitu. Ya. Dalam bayangan Bang Rifai dan semua yang menjaga Pak Lukas NMB dalam artian mungkin masih bisa bertemu, itu sakitnya akan dalam waktu lamakah? Seperti tadi Mas Nurul dari KPK mengatakan masalahnya tidak disebutkan ini penundaannya sampai kapan begitu, dalam perkiraan lah. Ya misalnya kalau dalam situasi sakit ini Pak Lukas nanti bisa agak, kalaupun belum pulih 100% begitu, tetapi mungkin 75 atau 80% kan sudah mudah-mudahan bisa terbang ke Jakarta misalnya. Adakah perkiraan seperti itu dalam minggu depan misalnya atau seperti apa, Bang Rifai? Di sisi kesehatan Pak Lukas ini apakah betul-betul memang tidak bisa bepergian sama sekali? Atau ada kemungkinan kapan gitu bisa cukup sehat? Ya, Bapak Gubernur ini kan sakit bukan baru sekarang. Beliau kan sakit sudah cukup lama dan panjangan. Beliau itu terkena stroke sudah 4 kali. Nah, ini sesuatu yang luar biasa karena biasa sudah 2 atau 3 kali stroke sudah selesai gitu ya. Tapi beliau masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa kembali dan bertanggung jawab dalam pembangunan di tanah Papua. Jadi beliau sudah kena stroke 4 kali dan yang keempat itu sangat parah sehingga kami membawa beliau ke Jakarta tengah malam gitu untuk berobat di Jakarta. Berobat ke Singapura ya. Nah, oleh karena itu saya kira hasil yang kita peroleh setelah koordinasi dengan KPK bertemu dengan tim dokter KPK dan juga penyidik KPK ini akan kita sampaikan kepada Bapak Gubernur dan saya kira nanti koordinasi antara kuasa hukum dengan pihak KPK tetap berjalan. Harapan kita semua bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi ingin menjadi catatan bahwa kami juga inginkan agar hak-hak dasar dari Bapak Gubernur ini tidak kemudian dihakimi oleh media. Saya kira apa yang terjadi belakangan ini begitu masif, terstruktur begitu berita tentang Bapak Gubernur yang membuat masyarakat semakin memprotek beliau. Nah, padahal masih bisa mempermudah kita, tidak usah mempersulit gitu. Nah, masalah hal-hal yang lain misalnya konferensi pers dari Bapak Mahfud, kemudian apa yang dilakukan oleh Maki, ini sebenarnya bagi kami ini menambah memperburuk suasana. Tidak kemudian membuat sesuatu proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, tetapi ada penghakiman lebih dahulu kepada Bapak Gubernur, ini yang membuat kemudian masyarakat di sekitar beliau maupun yang ada di Papua juga ini merasa bahwa sesuatu yang kemudian tidak terlalu elok karena prosesnya tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Karena kita masih fokus untuk beliau menyiapkan diri untuk memberikan keterangan terkait dengan yang dikatakan oleh KPK yaitu gratifikasi satu dia. Oke. Bang Boyamin, Anda ada komen berkaitan dengan Maki agak sedikit nih memperburuk keadaan situasi seperti ini. Padahal yang kita cari sebetulnya dan memberikan kesempatan juga kepada semua pihak berkaitan dengan Pak Lukas NMB termasuk Bang Rifai untuk bisa tetap bicara dan menyampaikan perspektifnya begitu.
Tapi Bang Boyamin mungkin punya pendapat. Apapun saya tetap mendoakan Pak Lukas NMB segera sembuh dan segera bisa melakukan tugas-tugas beliau sebagai gubernur, melayani dan mengabdi, dan sekaligus juga menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya untuk patuh hukum, segera bersedia diperiksa KPK. Dan itu KPK juga sudah sangat cukup menurut saya pakai hati nurani dengan pemeriksaan pertama di Makobrimob Jayapura. Dan itu juga dalam rangka efisiensi supaya Pak Lukas tidak perlu terbang ke Jakarta. Dan itu saya kira sesuatu yang langkah-langkah yang sudah hal yang benar. Dan kalau toh saya melakukan hal-hal yang dalam hal ini bisa pro kontra, ya monggo aja. Saya kontaknya selama ini selalu membantu KPK dengan cara saya gitu. Dan saya tidak ingin ini disclaimer lagi bahwa saya sudah memberikan contoh dipanggil KPK juga datang sebagai bentuk penghormatan. Tapi tidak perlu komentari Pak Gufron, nanti kita saling berseberangan ini kan. Jadi jangan manfaatkan ruang ini untuk urusan saya berkelahi atau berdamai dengan Pak Gufron itu. Saya selalu disclaimer sejak dulu Pak Mas Bayu bahwa saya menyatakan justru ketika saya dipanggil KPK, saya tidak pernah mengatakan apapun kecuali menghormati dan mematuhi dan datang dan menjelaskan apa peristiwanya. Nggak pernah kemudian ada wartawan yang mancing, apa ini karena perseteruan dengan tanda kutip ada yang pimpinan KPK yang pernah dilaporkan kode etik misalnya. Oh enggak, ini urusan hukum semata. Udahlah percayakan. Saya kan sampai 2 jam saya layani wartawan untuk bertanya di situ waktu itu. Jadi ini jadi intinya untuk menjawab Bang Rifai, tidak ada maksud secara pribadi dari Bang Boyamin maupun Maki untuk memperkeruh situasi. Saya jelaskan Bayu tambahan itu. Jadi ini kan kaitannya kalau toh saya membuka kegiatan Pak Lukas NMB itu sebagai pejabat publik dan itu di ruang-ruang publik yang saya buka, dan kemudian saya sebenarnya intinya itu hendak menyerahkan pada KPK 1 orang dan 4 orang yang lain yang juga mengetahui kegiatan Pak Lukas NMB di luar negeri. Apakah hal-hal itu bisa dikatakan kalau main judi itu kan pasti kalah, nggak mungkin menang. Lah kekalahannya berapa gitu kan? Ya bisa aja hanya 100 juta atau 50 juta selama kurun waktu itu ya selesai uangnya sendiri. Atau bahkan kalau bicara 1 ya bisa 1 miliar, bisa 1 triliun. Dan saya sudah menyampaikan sebuah nama, yaitu namanya Atung alias HS, nama lengkapnya ada. Saya kirimkan email KPK hari ini karena sudah saya dapat dari investigasi pendalaman orang tersebut tanda kutip seperti jangket gitu. Artinya yang mengurusi atau manajer yang memberikan tanda kutip penjamin di sebuah kasino. Jadi untuk level-level kelas atas itu tidak perlu membayar duluan menukar koin, tapi sudah ada yang menjamin misalnya. Dan ini nanti kalau memang yang bersangkutan bisa menjelaskan hanya kerugiannya kecil, ya berarti uangnya Pak Lukas NMB sendiri gitu. Dalam rangka ini membantu Pak Lukas NMB berkaitan apakah judi yang dilakukan itu berasal dari uang mana kan itu. Jadi ini mudah-mudahan ini dalam rangka saya membantu KPK untuk dalam rangka supaya lebih jelas arahnya gitu. Jadi itu yang tren juga teman-teman yang lain, ada Tamara, ada Diana, ada Caroline, ada Lucy begitu yang menemani. Jadi itu ada laki-laki, ada perempuan. Nanti kalau saya nyebut perempuan aja dikira negatif lagi itu. Jadi ini yang dalam rangka komitmen saya membantu KPK dengan cara saya. Kalau mereka mangkrak misalnya dan misalnya ini mangkrak ya saya gugat pra peradilan. Kalau mereka bekerja baik seperti kemarin OTT Hakim Agung, saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya gitu karena rekor. Saya biasa aja berkelahi dan berdamai dengan KPK dalam tataran publik loh ya, tapi urusan saya sendiri itu tidak usah dibahas. Makasih. Ya, oke. Mas Nurul, sedikit menutup bagian pertama ini, semua laporan ini, semua data sebetulnya akan digunakan oleh KPK. Sudah diterima informasinya? Yang jelas KPK sudah menerima berbagai informasi dan data dari berbagai pihak ya. Tetapi perlu Anda diketahui bahwa ini proses penyidikan sehingga apa-apa yang sudah kami dapatkan dan dari siapa saja tentu itu dalam proses penyidikan yang tidak boleh kami sampaikan. Kalau Mas Boyamin begitu silahkan, tapi KPK tidak boleh. Itu yang penting. Jadi yang kami harapkan sekali lagi hanya prosedurnya. KPK sudah pemanggilan pertama datang ke Jayapura, harapannya memang ketemu dan sebenarnya sederhana saja. Jadi pada saat panggilan kalau memang datang menghadap KPK, pasti pertanyaan pertama apakah ada sedang sehat gitu. Kalau memang ternyata oh tidak saya sakit, tentu kami tidak akan melanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti kemudian akan kami tunda sampai merasa sehatnya kapan. Tapi hal-hal seperti ini tentu kemudian
dibuktikan secara objektif bahwa sakitnya seperti apa. Itu sebenarnya dan perlu kami sampaikan pesan kepada Pak Gubernur ke Pak Rifai ini bahwa sekali lagi pemeriksaan penyidikan ini adalah panggung dan juga kesempatan kepada Pak Lukas untuk menjelaskan kalau memang merasa memiliki bukti bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Nah, ini kalau tidak kemudian tidak digunakan kesempatan ini, ya mungkin lantas akan ada peradilan by the press ini ya. Kemudian merasa diadili di media massa. Kami berharap kita bernegara hukum, maka kemudian agar tidak merasa teradili di media, silahkan datang ke KPK dan mari kita gunakan proses ini secara dewasa dan juga kepada pendukung-pendukungnya kami berharap diberi penjelasan agar dewasa gitu. Jadi tidak ada di KPK urusan politik, mau urusan bisnis, mau urusan asmara gitu ya. Boleh saja itu disebutkan, tapi di hadapan KPK menggunakan kacamata alat bukti. Oke, baik. Saya terbatas waktu, Bang Rifai. Setelah ini Bang Rifai boleh menanggapi. Kita jeda sebentar. Saya akan berikan kesempatan pertama setelah jeda untuk Bang Rifai menanggapi apa yang disampaikan terutama oleh KPK, Mas Nurul Gufron barusan. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.